Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, official, mantap. Bagaimana caranya agar kita itu menimbulkan kepedulian yang kuat terhadap sesama pekerja, ini mengenai tentang safety ya, agar orang itu peduli sama orang lain, tentang keselamatan orang lain, sama orang lain, satu orang kepada orang lain itu jadi timbul kepedulian itu, timbul dari hati dia itu. Gimana caranya Ustaz? Pertama, pesan dalam ajaran agama. Yang mempengaruhi kita ini yang paling kuat pertama agama. Kalau kita buat dua kotak, yang satu kotaknya namanya sumbangan, yang satunya namanya kotaknya sedekah. Nanti yang penuh isinya yang sedekah. Yang sumbangan itu paling beberapa. Kenapa? Karena pesan agama lebih kuat. Maka sesuatu yang dibalut agama, misalnya di kabupaten kota dibuat acara pembekalan, yang satu dibuat pengajian. Pengajian lebih ramai dan lebih masuk ke hati. Kenapa? Ada sentuhan agama. Dalam agama Islam diajarkan, la yu'minu ahadukum, kamu belum disebut sebagai orang beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana kau sayang pada dirimu sendiri. Jadi yang pertama ditanamkan care, peduli kepada teman ini adalah ibadah. Jadi bukan hanya sekedar solidaritas karena sepenanggungan, karena sepekerjaan. Kalau berteman karena pekerjaan, nanti keluar dari tempat kerja itu putus persahabatan. Berteman, bersaudara dalam Islam, bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Itu yang pertama kali ditanamkan dalam diri. Yang kedua, bagaimana menciptakan satu rasa? Itu maka kita disuruh mengusap kepala anak yatim. Itu maka kita disuruh mendekati fakir miskin. Absyus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At'imit ta'am, kasih makan. Jadi dengan melihat orang langsung, beda sama transfer ya. Melihat langsung, ngusap rambut, melihat keadaannya, makan bersama di rumah panti jompo anak yatim, kita sedang melihat diri kita. Kalau kita pergi ke panti jompo, kasih kain sarung, bawakan nasi bungkus, menggeletar tangannya menyuap, kita sedang melihat diri kita 40 tahun, 30 tahun akan datang. Apakah kita? Begitu juga dengan kita ini. Orang yang kaya tidak pernah naik angkot, coba sehari naik angkot, biar tahu dia rasanya. Orang yang tidak pernah peduli pada harga uang, coba sehari. Anak-anak bagus dia disuruh jual tisu satu hari, supaya tahu dia nilai uang itu berapa. Tetes 10 keringat dia, jangan cuma menikmati. Itu namanya rasa. Bukan merasa pintar, tapi pintar-pintar merasa. Jadi menumbuhkan itu, keselamatan kerja, bagaimana serasa, sepenanggungan, kita memang mesti merasakan perasaan orang lain. Saya kalau cuma ceramah di kota, di kantor, sama pegawai, saya tak akan merasakan. Jadi maka saya masuk hutan. Nanti hari 2 bulan lalu, sebulan yang lalu di Batu Tilam, masuk ke hutan. Nanti masuk ke hutan, tapi sekarang jalurnya bukan off-road, tapi masuk jalur sungai. Lewat Sungai Siak, masuk ke dalam kampung yang terjebak dalam hutan biosfer 700.000 hektar tanah yang dijadikan cagar alam oleh PBB. Kita akan masuk ke dalam, buat sekolah, baru kita merasakan bagaimana. Rasa itu tak bisa ditulis pakai kata-kata, pakai ungkapan, pakai gambar, pakai sound, tak bisa. Jadi lewat dua itu saja, insya Allah. Jadikan pesan agama, ibadah. Yang kedua, rasa kemanusiaan diasah dengan lebih dekat, lebih ngobrol, bercerita. Insya Allah akan merubah mindset, merubah sikap. Ya. Kemudian ini Pak Ustaz, terkadang kami para pekerja-pekerja safety ini kan pengen punya banyak sekali dukungan dari manajemen agar pekerja-pekerja itu bekerja dengan selamat. Tapi manajemen kadang-kadang nggak peduli. Ngomongnya saja peduli, ceramah, tapi kenyataannya budget nggak disediakan, alat-alat bekerja dengan aman itu tidak disediakan untuk melembutkan hati para pemimpin ini. Nah, ini gimana caranya? Manusia ini diperbaiki lewat dua jalur, dari jalur bawah, jalur atas. Tausiah, ceramah, kultum, khutbah itu dari bawah. Sifatnya advice, nasihat, saran, sumbangsi. Tapi dia mesti diikat dengan aturan dari atas. Orang-orang kaya, pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha, itu kalau cuma sekedar ceramah, banyak yang anggap ceramahnya hanya sebagai penderitaan, beban aja. Dia mesti diikat lewat aturan. Aturannya dari mana?
dari perda, peraturan daerah, undang-undang. Siapa yang membuat peraturan daerah dan undang-undang? Bupati, Perbob, Perwako, Pergub. Siapa yang membuat undang-undang? DPR RI. Siapa yang milih DPR RI? Kita. Maka kalau ada kekeliruan, kenapa tidak ada keselamatan kerja? Karena tidak ada pengusaha kepedulian. Kenapa dia tidak peduli? Karena tidak ada aturan yang mengikat. Kenapa tidak ada aturan mengikat? Karena tidak ada undang-undangnya. Kenapa tidak ada? Karena tidak duduk di situ orang yang peduli. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak melek politik. Kenapa tidak pilih orang yang peduli? Itulah pentingnya. Jangan sampai gara-gara karena saweran uang, karena lahirnya duduk, akhirnya yang jadi korban siapa? Masyarakat. Cerdaskan masyarakat. Pengajian, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran yang mencerdaskan masyarakat, tidak menghujat orang, tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama partai, tapi sifatnya umum. Pilih orang yang peduli pada keselamatan kerja, yang peduli pada karyawan. Dudukkan dia di tempat yang tepat, dia akan keluarkan peraturan daerah, dia akan keluarkan undang-undang. Sehingga dari bawah dia disadarkan dengan pengajian, dengan khutbah, dengan tausiah, dari atas dia diikat dengan aturan-aturan. Apa pesan Pak Ustadz untuk para safety officer di Indonesia? Kalau pekerja itu seorang kepala rumah tangga, ada istrinya yang sedang menunggu di rumah. Ada istri dan anak-anak yang sedang menanti seorang kepala rumah tangga yang pulang membawa uang, akan membeli beras, membayar sewa rumah, kredit kendaraan. Mereka tulang punggung keluarga. Ya. Maka dengan kita peduli kepada nyawa satu orang, maka dalam Islam diajarkan, man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a, man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang menghabisi nyawa satu orang, maka seakan-akan dia membunuh semua orang. Siapa yang menyelamatkan nyawa satu orang, maka dia sedang menyelamatkan nyawa semua orang. Jadi kalau kita benar-benar care, peduli kepada ini, dapat dua-dua. Kalau memang kita bekerja di perusahaan, dapat gaji, dapat uang, fid dunya hasanah. Tapi ada nilai plusnya kalau kita niatkan kepada Allah. Karena Allah, saya menyelamatkan saudara saya. Islam ini datang menjaga 5. Pertama, hifzuddin, menjaga agama supaya jangan ikut aliran sesat. Yang kedua, hifzul mal, menjaga harta, gak boleh curang. Hifzul nafs, menjaga nyawa, jangan sampai ada orang mati kecuali memang sudah ajal. Yang keempat, hizbul ard, menjaga kehormatan, tak boleh sumpah serapah caci maki. Kemudian hifzul mal, hifzul ard, hifzul din, menjaga agama. Nah, jadi kalau kita amalkan ini, kita sudah mengamalkan satu bagian dari ajaran agama. Mindset kita dirubah. Selama ini kita menganggap yang namanya ibadah itu adalah baca yasin, baca Quran, sholat sunat, zikir, puasa sunat. Menjaga nyawa saudaramu adalah ibadah. Tapi ini pekerjaan saya. Kau dapat dua-duanya. Kau dapat dunia, kau dapat akhirat. Jadikan itu bagian dari ibadah. Jadi kalau selama ini motivasinya hanya sebagai tuntutan pekerjaan, setelah pulang ke rumah, gimana urusan apa kemarin? Bukan urusanku ini, nantilah. Tapi kalau kita anggap itu sebagai ibadah, kita akan selesaikan sampai tetes darah penghabisan, karena dia adalah ibadah. Buat sahabat-sahabat pejuang keselamatan, terus bersemangat, terus tolong, terus perjuangkan, karena kita sedang menolong hamba Allah, menolong ciptaan Allah. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan tetap menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hai guys, official.